Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Satria Negara, NIM J1B019-110. Contoh penerapan sistem dalam bidang pertanian. Yang pertama, mesin penanam padi. Mesin penanam padi merupakan alat penanam bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang dapat diseragamkan. Berfungsi antara lain untuk mengisi kekurangan tenaga kerja manusia yang semakin langka dengan tingkat upah yang semakin mahal, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan efisiensi usaha tani melalui penghematan tenaga, waktu, dan biaya produksi. Sub mesin. Yang pertama, kopling utama. Berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari motor penggerak ke bagian-bagian lain yang bergerak. Dilengkapi pula oleh tegangan ganda, oleh karenanya kecepatan tanam dan kecepatan gerak dapat diatur. Kopling penanam. Bila tuas diputar ke posisi on, maka tenaga dari motor penggerak ditransmisikan ke bagian alat penanam. Dan sebaliknya, bila tuas diputar ke posisi off, maka semua tenaga alat tanam akan terputus. 3. Kopling roda. Kopling ini berfungsi untuk menyambung dan memutuskan tenaga dari motor penggerak ke roda. Bila kopling diputar ke posisi off, maka tenaga motor akan terputus dan demikian sebaliknya. 4. Pengatur kedalaman roda. Alat pengatur ini terletak di bagian bawah dekat roda sebelah kanan. Bila tombol diputar ke arah kanan, maka jarak tanaman menjadi lebih sempit. Dan bila diputar ke kiri, maka jarak tanam semakin besar. 5. Pengatur jarak tanam. Jumlah bibit yang ditanam dapat diatur dengan menyetel mur pengatur. Alat pengatur ini berada di bagian bawah sebelah kiri. Pengatur jumlah bibit. Jumlah bibit yang ditanam dapat diatur dengan menyetel mur pengatur. Alat pengatur ini berada di bagian bawah sebelah kiri. 7. Pengatur kedalaman tanaman. Apabila tuas pengatur kedalaman tanaman ditarik ke atas penanam menjadi dalam dan sebaliknya, bila ditekan ke bawah maka penanam menjadi dangkal. Interaksi. Mesin penanam padi bekerja dengan cara menancapkan bibit padi ke dalam tanah sawah menggunakan garpu penanam. Secara teratur sesuai gerak jalan roda mesin, garpu penanam akan menancapkan pada setiap satu titik tanam dalam 4 baris. Lingkungan dan tujuan. Lingkungan yang mempengaruhi yaitu manusia, cuaca, tanah, sawah, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk mempermudah petani dalam menanam bibit padi yang telah disemaikan pada area khusus. Mesin pemanen padi. Mesin pemanen padi adalah salah satu tipe mesin panen yang kegiatan memotong, memegang, merontok, dan membersihkan dilakukan sekaligus. Mesin pemanen padi dioperasikan oleh 2 orang operator. Satu operator bertugas untuk mengendalikan mesin pemanen padi. Operator yang lain bertugas memegang karung pada saat memasukkan gabah ke dalam karung. Tipe mesin pemanen padi berdasarkan cara perontokannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu tipe wall feeding, di mana semua hasil potongan atau jerami dan padi masuk ke dalam bagian perontokan. Tipe wall feeding digunakan untuk memanen gandum, kemudian berkembang dan diadopsi untuk memanen padi, serta tipe head feed type combine, mesin panen padi di mana hanya bagian malainya yang masuk ke dalam bagian perontok, sedangkan jerami dijepit oleh bagian pembawa. Sub mesin. Yang pertama, header unit, terdiri atas pengarah dan pisau pemotong. Pengarah batang padi berfungsi untuk mengarahkan batang padi ke sistem pemotong. Selain itu, memegang batang padi supaya dalam posisi tegak selama proses pemotongan. Komponen pengarah ini sangat membantu dalam keberhasilan proses pemotongan batang padi. Sedangkan pisau potong berfungsi sebagai memotong batang padi. 2. Conveyor unit berfungsi untuk membawa hasil pemotongan batang padi ke dalam mesin perontok. 3. Komponen perontok berfungsi untuk memisahkan antara butir gabah dari malainya. Proses pemisahan dikarenakan adanya efek tumbukan antara malai padi dengan gigi perontok pada thresher. Pada pengoperasiannya, kecepatan putaran drum thresher diatur antara 600 sampai 800 rpm. Hal ini untuk minimalkan kerusakan dan kehilangan butiran gabah pada proses perontokan. 4. Pemisah dan pembersih berfungsi untuk memisahkan dan membersihkan butiran gabah dengan jerami setelah proses perontokan.
Proses pemisahan dilakukan untuk memisahkan biji gabah masak yang diinginkan dari sekam, jerami, debu, dan kotoran. Memisahkan biji gabah masak terhadap biji gabah tidak masak. Proses pemeriksaan dilakukan setelah perontokan padi oleh thresher. Dengan menggunakan hembusan udara dari blower akan memisahkan butiran gabah dari jerami, kotoran, dan butiran gabah yang tidak matang untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang baik. 5. Grain output merupakan tempat keluarnya gabah bersih hasil pemeriksaan di dalam cleaner dan separator. 6. Mainframe merupakan kerangka utama dari mesin pemanen padi, tempat terpasangnya berbagai komponen-komponen mesin penanam padi. 7. Transportation unit merupakan bagian yang berfungsi untuk beroperasinya mesin pemanen padi di lahan. 8. Driving panel, bagian kontrol pengoperasian mesin pemanen padi di lahan untuk mengendalikan kecepatan, belok, dan mengatur tinggi rendahnya bagian header unit. 9. Engine merupakan sumber penggerak utama untuk mengoperasikan seluruh komponen-komponen mesin pemanen padi, dari mulai menggerakkan transportation unit, header unit, dan lain-lain. 10. Kanopi sebagai pelindung operasi dari sinar matahari. Interaksi padi yang dipotong termasuk jeraminya semuanya dimasukkan ke bagian perontokan. Selanjutnya, gabah hasil perontokan ditampung dalam tangki dan jeraminya ditebarkan secara acak di atas permukaan tanah. Semua jenis kombin ini dioperasikan dengan cara dikendarai atau riding type. Lebar pemotongan berkisaran antara 1,5 hingga 6 meter. Mesin sebagai sumber tenaga gerak adalah sekitar 25 HP per 1 meter lebar pemotongan. Bagian penggerak majunya adalah menggunakan roda atau half track type atau full track type. Lingkungan dan tujuan. Lingkungan yang mempengaruhi yaitu manusia, cuaca, tanah, sawah, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pekerjaan para petani untuk memanen padi saat waktunya panen.